Di akhir tahun 70-an, sekitar tahun 1976, anggota-anggota Bintang Kejora dari generasi pertama mulai berkurang seiring menurunnya prestasi klub. Hal ini disebabkan karena faktor usia dan perpindahan tempat tinggal. Belum lagi adanya ganyangan G30 SPKI di tahun 1965, memaksa pemain keturunan Cina Ahu dan Chiang Sen harus angkat kaki ke negeri asalnya. Yang tinggal dari generasi ini hanyalah pemain-pemain yang sudah mulai menua seperti Tuak Ed, Muhammad Nur, Nasoan, Amakmar, Yasin, Yahya, Amak Doan dan yang lainnya satu persatu mengundurkan diri dari skuad Bintang Kejora. Sedangkan yang masih tetap eksis dan bisa diandalkan seperti Guru Muharis, Ahmad Nyampek, Guru Jenal, Sayuti dan yang lainnya bergabung dengan kompatriotnya yang lebih muda ke dalam kelompok yang boleh dibilang generasi kedua. Di mana kelompok generasi kedua ini bermaterikan Tuak Saprin, pamannya Hirjan, Wayan dan Cimot Maturyadi, Marzuki, Guru Tajudin, Woldi, Sujarwadi, Muzaki ayahnya Sahim, Guru Munir, Guru Soekarmo, Usman Fauzi, Supardi, Haji Dewi Kapung Ranca, Asdonang dan Anwar Amaktar Batut Iting, sedangkan Rusman adalah salah seorang yang mengotaki berdirinya Gasterara, kakaknya Hairul Oceng, Sabri Omrek, dan masih banyak lagi. Kehebatan dan kekompakan generasi kedua ini mulai terlihat di era tahun 1980-an dengan pola permainan yang sedikit berubah dari generasi sebelumnya yang mengutamakan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dengan banyak menonjolkan aksi-aksi individu dalam melakukan penetrasi di dalam kotak penalti lawan. Tapi tidak demikian halnya dengan pola permainan yang diterapkan oleh generasi kedua ini yang mengutamakan pertahanan yang ditunjang kekompakan dan kolektivitas mengagumkan membuat klub ini begitu solid di semua lini. Belum lagi kolaborasi antara Maturyadi dan Marzuki dalam melakukan serangan balik yang cepat frontal, bagaikan pisau silet dalam merobek jala lawan. Di generasi berikutnya Marzuki mampu membuat legenda terbesar bagi klub Bintang Kejora. Karena bisa dan mampu mempertemukan dan mempersatukan talenta-talenta muda hebat yang ada di Lombok Timur. Begitu hebat dan solidnya generasi kedua ini membuat banyak para pemain dari berbagai klub di Pulau Lombok ini ingin menjadi bagian dari klub Bintang Kejora. Maka di tahun 1982 bergabunglah Hendro dan Zainal dari Lombok Barat, Rusman kakaknya Hairul atau Oceng Gasterara, Supardi atau Haji Dewi Kampung Ranca yang kemudian menetap sebagai pemain UNRAM dan dipekerjakan di kampus itu hingga pensiun. Sedangkan Haji Usman, lalu Mulyadi dan lalu Tauhid Pedalaman, Ruslan Tamansari. Kemudian ada lagi Guru Talhah Tambora, Saifuddin Kampung Nyakap, dan Taufik Tamansari. Ketiga orang pemain yang disebut terakhir merupakan cikal bakal dan inspirasi dari terbentuknya klub hebat lainnya di Mas Bagik yakni Mas Bagik Putra. Dan ketiga pemain inilah bersama Nasoan dan kawan-kawan di era pertengahan 80-an hingga awal tahun 90 melambungkan nama Mas Bagik Putra. Serta tidak ketinggalan pula kehadiran Guru Nukman Karangbaru yang ikut menyemarakan parade talenta hebat dalam Laskar Bintang Kejora. Adapun kehebatan dan keberadaan dari klub Bintang Kejora pada waktu itu membuat pihak sekolah SMAN 1 Mas Bagik sering menunjuk dan meminta kesediaan para pemain untuk mewakili sekolah mengikuti berbagai pertandingan antar sekolah, tentu saja atas nama SMAN 1 Mas Bagik. Dan hal itu tidak terlepas dari pantauan Pak Camat Mas Bagik pada waktu itu, Haji Lalu Dahlan, yang ingin pula merekrut sebagian besar anggota generasi kedua ini ke dalam skuad PSM Mas Bagik untuk mengikuti turnamen Piala Korpri yang diselenggarakan di lapangan Wanasaba.
Tapi anak-anak bintang Kejora yang dimotori Maturyadi dan Marzuki termasuk Lalu Mulyadi dan Lalu Tauhid yang merupakan keluarga dekat Pak Camat memberontak dan menolak mentah-mentah keinginan Pak Camat. Tentu saja hal ini membuat Pak Camat murka, marah besar, hingga mencekal dan tidak memperbolehkan klub bintang Kejora untuk turut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Namun anak-anak bintang Kejora tidak tinggal diam dan kehabisan akal. Karena mereka ingin tampil secara utuh bukan sebagai pemain rekrutan. Maka atas inisiatif Maturyadi dan Marzuki dan tentu saja dengan kesepakatan bersama maka diubahlah nama bintang Kejora menjadi Perkasa. Sebelum turnamen dimulai semua komponen baik itu panitia Pak Camat dan para penggila bola dibuat bingung dan mempertanyakan asal-usul dari klub Perkasa. Dan pertanyaan itu baru bisa terjawab pada hari yang ditunggu-tunggu, di mana partai pertama turnamen ini mempertemukan PSM Mas Bagik vs Perkasa, yang semua personilnya adalah Laskar Bintang Kejora. Tentu saja semua pihak merasa terkecoh, terutama Pak Camat yang terlihat semakin kesal, tapi berhubung turnamen sudah berlanjut, maka keberadaan dari klub Perkasa yang tidak lain dari klub Bintang Kejora tidak bisa diganggu-gugat. Pada kejuaraan ini tidak ada yang mampu membendung kedikdayaan klub Perkasa, termasuk kesebelasan BRI yang mengandalkan para pemain proses Selong yang coba menghadang di partai puncak final, disikat melalui drama adu penalti pada partai yang sangat menegangkan. Kedikdayaan klub Bintang Kejora tidak hanya sampai di sini, tapi pada event-event lain di Selong, Aimel dan termasuk pada saat menenggelamkan tuan rumah Persata Tanjung di tahun 1984 dengan skor 2-1 di partai final yang sangat dramatis, di mana tuan rumah unggul lebih dulu di babak pertama sebelum Marzuki menyamakan kedudukan memanfaatkan kesalahan kiper Persata, dan Guru Jenal membalikan keadaan melalui tendangan penjuru yang sangat indah dan spektakuler yang tidak mampu ditepis sang kiper. Maka untuk kesekian kalinya generasi kedua ini berjaya dengan persembahan berbagi trofi jawara. Dengan begitu banyak pahit manis yang dialami klub Bintang Kejora sehingga pada masa ini disebut dengan masa generasi pemberontak yang Perkasa lahirkan legenda. Terima kasih PS Bintang Kejora yang telah mengharumkan nama Mas Bagik di dunia persepak bolaan NTB. Terima kasih Mbah Beko yang tidak pernah lelah menulis perjalanan sejarah PS Bintang Kejora sampai saat ini. Dan terima kasih kepada Kejora Mania dan masyarakat Mas Bagik yang selalu mensupport dan mendukung PS Bintang Kejora. Semoga ke depan banyak lagi bermunculan legenda-legenda besar sepak bola dari Mas Bagik.